Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ricky Octavianus Depari selaku presenter kita pada hari ini, presenter ketiga tepatnya. Sebelum presentasi dimulai, saya Sani selaku moderator sesi 3 ini akan membacakan sekilas tentang daftar riwayat hidup Bapak Ricky Octavianus Depari. Beliau lahir di Bengkulu pada tanggal 29 Oktober tahun 1986. Kemudian beliau pendidikan terakhir beliau adalah Universitas Bengkulu dengan bidang ilmu ditekuni, ada pendidikan bahasa Inggris. Saat ini beliau bekerja di SMP Negeri 15 Kota Bengkulu sejak tahun 2010 sebagai guru bahasa Inggris kelas 7, 8, dan 9. Selama 5 tahun terakhir, Bapak Ricky sudah menulis beberapa karya tulis. Yang pertama, mohon maaf. Ya, beberapa hal yang sudah dilakukan Bapak Ricky selama hidup beliau adalah yang pertama, beliau mengikuti pendidikan dan pelatihan kurikulum berkarakter bangsa bagi guru sekolah menengah pertama, yaitu pada tahun 2014, dan yang paling terakhir tahun 2016 beliau mengikuti Kemah Mahir Dasar Pembina Pramuka. Baik, pada hari ini Bapak Ricky akan memaparkan hasil penelitian beliau yang berjudul, saya cek terlebih dahulu. Penggunaan Google Docs sebagai media untuk kegiatan kolaboratif writing untuk meningkatkan kemampuan menulis teks deskriptif siswa kelas 8A SMPN 15 Kota Bengkulu. Sebelum Bapak Ricky mulai presentasi, kami informasikan kepada peserta webinar pada hari ini, jika Anda punya pertanyaan atau ada hal yang ingin disampaikan kepada Bapak Ricky, silakan mengetikkan pertanyaan Anda di kolom chatting ataupun di kolom Q&A yang berada di pojok kanan atas layar laptop ataupun komputer Bapak dan Ibu sekalian. Selama 15 menit ke depan, kami persilakan Bapak Ricky memaparkan hasil penelitian Anda. Silakan Bapak. Iya Bu, kolom share screen-nya belum dibuka Bu. Oh ya udah. Baik ya. Bapak, silakan. Oke, terima kasih Bu sudah memberikan kesempatan kepada saya. Pertama-tama saya mohon maaf terlebih dahulu akibat kesalahan teknis tadi. Mungkin perangkat saya yang rusak, kemarin dia baik-baik saja, kebetulan hari ini dia rusak. Oleh karena itu saya akan memulai. Ya, baik Pak Ricky, tampaknya jaringan belum stabil, kita tunggu sebentar. Mohon ditunggu Bapak dan Ibu sekalian. Halo Pak Ricky. Dibutuhkan kemampuan yang lebih dari siswa untuk menyampaikan ide dan gagasan dalam membentuk menjadi bentuk bahasa tulisan. Tahapan-tahapan itu berupa dari penentuan tema, pengorganisasian, menulis, merevisi, dan mempublikasi. Namun pada kenyataannya siswa sering mengumpulkan tugas tanpa mengulas-ngulas kembali pada tahap revisi. Pada kenyataannya ketika kita menulis, kita harus merevisi kembali, menulis kembali, mengorganisasi kembali, kembali menulis, merevisi, sampai hasil tulisan kita mencapai hasil yang lebih baik lagi. Oleh karena itu hasil tes menulis siswa untuk sebelumnya kurang mencapai hasil yang diinginkan. Yang kedua, pembelajaran menulis itu sendiri.
Pembelajaran menulis dalam kelas itu hanya sebatas ke penugasan, khususnya mungkin di SMP Negeri 15 Kota Bengkulu. Jadi siswa hanya diberikan tugas dan mengerjakan tanpa tahu di mana mereka punya kesalahan, di mana kesalahannya, bagaimana merevisinya, bagaimana mengembangkan bahasanya. Oleh karena itu, karena kurang pengarahan, siswa kurang mengembangkan kreativitasnya dalam menulis. Oleh karena itu, kita bisa menggunakan metode collaborative writing dalam menyelesaikan masalah ini. Seperti yang kita ketahui, collaborative writing adalah metode menulis yang melibatkan 2 atau lebih dalam satu karya tulisan. Salah satu aplikasi yang bisa digunakan dalam memfasilitasi kita kolaboratif online itu adalah Google Docs. Google Docs adalah aplikasi online berbasis online yang diberikan untuk menyimpan, mengedit data secara online. Oleh karena itu dirumuskanlah penelitian ini dengan rumusan masalah apakah penggunaan Google Docs sebagai media dalam collaborative writing mampu meningkatkan keterampilan menulis teks deskriptif siswa. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peningkatan keterampilan menulis siswa menggunakan Google Docs sebagai media collaborative writing. Dalam tinjauan pustaka, saya mengangkat tentang keterampilan menulis bahasa Inggris dan kesulitannya. Seperti yang kita ketahui, bahasa Inggris di Indonesia mempunyai posisi sebagai bahasa asing. Jadi sehingga kita, siswa dan di Indonesia pada umumnya kita menggunakan bahasa Inggris sangat jarang sekali. Oleh karena itu, menyebabkan siswa mempunyai beberapa kendala dalam menggunakan bahasa Inggris. Yang pertama, nah ini sesuai yang sudah saya kutip dari beberapa para ahli, sulit menyesuaikan tata bahasa. Seperti yang kita ketahui, dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia memiliki tata bahasa yang berbeda, penggunaan subjek, predikat, ada singular, plural. Terus yang kedua, konteks sosial. Dalam konteks sosial, penggunaan sosial-sosial. Kurangnya kosakata juga berpengaruh dalam penulisan. Karena kita kurang kosakata, maka pengembangan bahasa juga jadinya kurang. Yang terakhir, kurang percaya diri. Yang ini katanya kurang percaya diri mempengaruhi siswa. Salah satu contohnya sering saya sebagai guru menemukan siswa kurang percaya diri dalam menulis. Sebenarnya siswa sudah mempunyai kemampuan dasar menulis itu, namun kurang untuk menorehkannya ke dalam tulisan. Bahkan ada yang sampai ditemukan ketika kita memberikan penugasan tes menulis, ditemukan hasil-hasil tes menulis yang plagiat. Hal-hal plagiat ini disebabkan kurangnya percaya diri. Oleh karena ya ini menulis teks deskriptif itu sendiri adalah teks berupa menggambarkan orang, hewan, atau tempat-tempat kesukaan atau benda-benda khusus lainnya. Teks deskriptif dibagi dalam 2 generic structure, yang pertama identification, yang kedua description. Dalam identification itu menggambarkan secara umum, description itu menggambarkan secara detail. Dalam pembelajarannya, metode mind mapping diterapkan dalam kegiatan menulis teks deskriptif. Metode mind mapping adalah sebuah pendekatan saintifik yang mengarang imajinasi siswa lewat pemetaan karakteristik yang dideskripsikan oleh siswa. Mind mapping sangat cocok untuk diterapkan dalam kegiatan menulis deskriptif. Seperti yang saya jelaskan barusan, kalau dia deskriptif memiliki 2 bagian dari generic structure. Yang pertama identification, yang kedua description. Dalam identification merupakan inti daripada teks karangan. Sedangkan dalam description merupakan gambaran-gambarannya. Mungkin kita bisa menambahkan di sini bentuk-bentuk fisiknya, sifat-sifatnya, kesukaannya, dan lain-lain. Collaborative writing. Collaborative writing merupakan proses menulis di mana melibatkan 2 orang atau lebih untuk menciptakan suatu karya tulis. Dalam collaborative writing sudah terbukti untuk meningkatkan keterampilan menulis karena setiap siswa berkontribusi pada tahap proses penulisan. Namun ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam menerapkan proses kegiatan collaborative writing, yaitu pembagian tugas dan tanggung jawab. Sebab dengan berpasangan atau grup, siswa akan menghasilkan karya lebih baik daripada mereka bekerja sendirian. Nah, untuk memfasilitasi kegiatan online ini, maka Google Doc digunakan untuk
sebagai media collaborative writing. Google Doc merupakan fasilitas yang ditawarkan Google lewat akun Gmail untuk menyimpan, membuat, mengedit file secara online. Dalam Google Doc ada beberapa menu: Google Dokumen, Google Drawing, Google Presentation, Google Form, and Google Spreadsheet. Namun yang kita gunakan adalah Google Dokumen. Tampilan pada Google Dokumen itu mirip dengan tampilan dalam Microsoft Word. Oleh karena itu, Google Dokumen sangat cocok untuk diterapkan pada pemula. Dan juga kita bisa melihat riwayat revisi penulisannya. Dalam penelitian ini, saya menggunakan penelitian tingkatan kelas dengan proses seperti ini: mengidentifikasi masalah, merancang, melakukan tindakan, observasi, dan refleksi. Nah, penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 15 Kota Bengkulu, di Kebun Beler. Subjek dari penelitian adalah siswa kelas 8A, terdiri dari 25 siswa. Penelitian dilakukan dalam 2 siklus dan masing-masing siklusnya terdiri dari 2 pertemuan. Dalam gambar ini bisa dilihat proses pelaksanaan siklus, yaitu perencanaan. Perencanaan ini melibatkan pembuatan RPP dan pembuatan lembar kerja dan persiapan pengajaran. Action, observation, pelaksanaan dan observasi, kemudian direfleksi. Dari refleksi timbul tindakan balikan untuk merevisi kembali perencanaan sampai menuju hasil yang diinginkan. Instrumen yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini adalah instrumen tes dan instrumen non-tes. Dalam instrumen tes, saya mencantumkan tes menulis teks deskriptif. Dalam instrumen non-tes, menggunakan lembar observasi, lembar dokumentasi. Teknik pengumpulan data, pengolahan data diolah menggunakan data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif berarti data yang menggunakan statistik sederhana, yaitu untuk mengukur ketuntasan belajar klasikal dan rata-rata tes menulis siswa. Sedangkan data kualitatif itu berasal dari hasil observasi untuk melihat sejauh mana keberhasilan pembelajaran yang sudah diterapkan. Ini ada aspek penilaian tes menulis, rubrik yang sudah dibuat, ada dari isi, organisasi, kosakata, pengembangan bahasa, dan mekanik. Skornya sudah dibuat dengan rinci sesuai dengan kriteria-kriterianya. Untuk menguji validitas hasil menulis, digunakanlah co-researcher, intra-rater, observer saya sendiri, Ibu Afriani Susanti, untuk menguji validitas dan reliabilitasnya. Kriteria penilaiannya menggunakan 5 kriteria: sangat baik, baik, cukup, kurang, dan sangat kurang. Untuk mengukur indikator keberhasilan, digunakan nilai kriteria ketuntasan minimal 75. Berarti apabila siswa mencapai rata-rata tes menulis siswa mencapai 75, dianggap berhasil, dan kriteria ketuntasan belajar klasikal mencapai 75%. Berikut hasil dari penelitian saya. Berdasarkan tes menulis, saya membagi siswa menjadi 6 kelompok yang terdiri dari 4 siswa dan satu kelompok terdiri dari 6 siswa. Di sini didapatkan nilai, 2 kelompok mendapatkan nilai baik dan 4 siswa hanya mendapat nilai yang cukup. Oleh karena itu, secara statistika diolah, mendapatkan ketuntasan belajar maksimal hanya mencapai 30%. Dan nilai rata-rata hanya 70%. Hasil tes menulis ini dianggap belum mencapai ketuntasan belajar. Hal ini disebabkan banyak faktor. Yang pertama, kegiatan belajar belum kondusif karena perencanaan pembelajaran kurang matang. Dan juga siswa kurang aktif dalam berpartisipasi dalam kegiatan menulis. Hal ini disebabkan banyak hal. Yang pertama, sebagian siswa belum pandai menggunakan Google Docs itu sendiri. Bahkan pada kenyataannya, ada beberapa siswa SMP 15 yang belum bisa mengetik menggunakan Microsoft Word. Oleh karena itu, alokasi dalam menulis tidak cukup dan siswa belum sangat sedikit yang merevisi, bahkan ada yang sama sekali tidak merevisi hasil tulisannya. Oleh karena itu, berdasarkan diskusi tindakan balikan, direncanakanlah pembelajaran siklus 2 yang baru yang mengutamakan bagaimana caranya siswa bisa membuat karangan secara sistematis.
Berdasarkan hasil tes siklus kedua, didapatkan nilai dengan kategori sangat baik 2 kelompok, nilai dengan kategori baik ada 3 kelompok, dan nilai kategori baik cukup. Hal ini menyebabkan ketuntasan belajar klasikal melampaui indikator keberhasilan menjadi 83%. Begitu juga dengan nilai rata-rata kelompok menjadi 79,17. Oleh karena itu, hasil tes menulis sudah mencapai ketuntasan belajar. Sebagian siswa di sini sudah bisa menggunakan Google Docs. Oleh karena dengan metode pembagian kelompok, membagi kelompok di mana yang ada 1 atau 2 orang yang sudah bisa menggunakan aplikasi Google Docs dan mau berbagi dengan temannya. Dalam hal ini mungkin kita pandai sebagai guru bagaimana cara kita mendekati siswa dan menemukan bakat-bakat siswa dalam menggunakan IT. Oleh karena itu, kegiatan belajar itu menjadi lebih kondusif dibandingkan siklus 1. Dengan kegiatan belajar yang kondusif akan menghasilkan karangan lebih cepat dan siswa bisa merevisi kembali serta menghasilkan hasil tulisan yang lebih baik lagi. Dalam pembahasan saya membahas nilai rata-rata tes menulis, yaitu rata-rata siklus pertama itu 70,17, rata-rata siklus kedua 79,17. Dalam peningkatan ini bisa kita lihat pada rata-rata tes menulis siklus kedua itu sudah melampaui indikator keberhasilan. Begitu juga dengan ketuntasan belajar klasikal yang sudah mencapai 83% di atas 75%. Perbandingan daya serap siswa juga bisa dilihat di sini. Siswa yang mencapai nilai baik sudah mencapai 2 kelompok, cukup hanya 4, namun di siklus kedua sangat baik ada 2 kelompok, yang baik ada 3 kelompok, dan yang cukup hanya 1 kelompok. Oleh karena itu, penelitian ini dihentikan. Berdasarkan dengan hasil penelitian tadi, ada beberapa hal yang bisa kita petik. Yang pertama, peningkatan hasil tes menulis dengan penggunaan Google Docs dalam kegiatan collaborative writing mampu meningkatkan semua aspek penilaian. Aspek penilaian yang sudah dibahas tadi, dari organisasi, dari konten, dari isi, dari pengolahan bahasa, dari kosakata dan mekanik, semuanya bisa meningkat dengan kegiatan collaborative writing yang difasilitasi oleh Google Docs. Hal ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yang diusung oleh Setiawan Martono dan Rostaningsih tahun 2012, Sulisworo tahun 2012. Begitu juga dengan penelitian yang diusung oleh Aminlo, Sulisworo, dan Gufron yang menyatakan collaborative writing membawa dampak yang baik pada hasil menulis siswa. Namun, dalam penggunaan Google Docs katanya tidak memberikan dampak signifikan jika implementasi model pembelajaran yang tidak konseptual atau tidak sistematis. Ini sesuai dengan Zhou, Simpson, dan Domizzi, dan terbukti pada siklus pertama ketika pembelajaran yang tidak bagus akan menghasilkan yang tidak bagus juga. Jadi bisa dikutip di sini, Google Docs menjadi media namun tidak mengarahkan siswa untuk belajar. Oleh karena itu, kesimpulan yang bisa didapat adalah pembelajaran dengan menggunakan Google Docs dalam kegiatan collaborative writing mampu meningkatkan kemampuan menulis teks deskriptif siswa. Sikap-sikap positif juga didapat seperti bekerja sama, toleransi, dan lain-lain. Saran yang bisa dipetik dari hasil penulisan ini, yang pertama, sekolah harus mengembangkan kemampuan menggunakan IT bagi para siswa dan guru. Bukan cuma kemampuan IT guru saja yang ditingkatkan, mungkin kemampuan IT siswa juga ditingkatkan. Dengan cara guru juga mengembangkan model-model pembelajaran yang berbasiskan IT, sehingga siswa terbiasa menggunakan IT dalam pembelajaran. Siswa juga diharap terus mempraktekkan penggunaan IT dalam sisi positif dalam proses pembelajaran. Kemudian saran berikutnya kepada peneliti selanjutnya diharapkan meneruskan penelitian ini mengenai penggunaan Google Docs sebagai fasilitator kegiatan collaborative writing dengan teks-teks yang lain atau di sekolah-sekolah yang lain. Terima kasih sudah mengikuti paparan presentasi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Bapak Riki Octavianus Depari atas pemaparannya. Kami informasikan lagi kepada Bapak dan Ibu sekalian yang ingin bertanya seputar
hasil penelitian beliau yang berjudul Penggunaan Google Docs sebagai media untuk kegiatan kolaboratif writing untuk meningkatkan kemampuan menulis teks deskriptif siswa kelas 8A SMPN 15 Kota Bengkulu. Silakan ketikkan pertanyaan Anda di kolom chatting ataupun di kolom Q&A. Dengan demikian kami dapat menyampaikan kembali pertanyaan Anda kepada presenter. Kita tunggu dulu ya Pak, karena belum ada yang bertanya ini. Ya baik Bapak, mungkin pertanyaan dari saya dulu. Ya. Kira-kira selama melakukan penelitian ini kesulitannya apa ya Pak? Kesulitan yang pertama itu memanage kelas. Dalam memanage kelas kita membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok yang proses belajarnya harus kita kontrol semua. Jadi dalam hal ini ada siswa yang sudah pandai menggunakan IT, ada siswa yang belum pandai menggunakan IT. Ada siswa yang sudah pandai tapi tidak mau berbagi dengan temannya, ada siswa yang sudah pandai mau berbagi dengan temannya. Jadi kesulitannya bagaimana cara kita mengontrol kelas aja. Oh ya. Terus kalau misalnya mereka yang belum pandai ini apakah diajarkan terlebih dahulu, dikelompokkan secara khusus, atau mereka yang sudah pintar dengan yang belum pintar digabung sehingga ada kerjasama begitu atau bagaimana? Ya. Jadi pembagian kelompok dibagi dalam kelompok itu 4, minimal ada 1 orang yang dia mau jadi leader dari kelompok dia. Dia mau jadi leader, dia bisa memfasilitasi temennya. Jadi kita tinggal mengontrol-ngontrol aja, memfasilitator dalam kegiatan kolaboratif ini. Sebab mungkin kalau di sekolah guru masih bisa mengontrol, namun kalau kita memberikan penugasan ini secara online, ke dalam Google kolaboratif kita lakukan secara online, mungkin bisa di rumah atau dimanapun tempatnya, mungkin dari jarak jauh kita bisa juga berkomunikasi, bisa mengetik sama-sama. Oleh karena itu mungkin memilih-milih mana kelompok yang bisa mau berbagi, teman-temannya yang mau berbagi. Oh ya, baik Bapak, ini sepertinya sudah ada satu pertanyaan dari, sebentar saya cek terlebih dahulu. Ya, pertanyaan pertama dari Ibu Rosani. Beliau menanyakan, mohon dijelaskan bagaimana cara mengatasi sarana komputer yang tidak memadai dengan jumlah siswa. Karena dengan adanya komputer yang kurang, menurut saya pekerjaan siswa tidak maksimal. Silakan Bapak langsung dijawab. Ya, itu juga sebenarnya kendala yang saya alami waktu memulai itu, ketika komputer sarananya kurang. Jadi saya mengajak siswa untuk pinjam punya abangnya, punya mbaknya. Bahkan observer saya sendiri, teman-teman dari bahasa Inggris juga membawa laptop. Bahkan guru-guru pun saya minta tolong, Pak tolong bawa laptop, Pak tolong bawa laptop, nanti biar dipakai sama anak-anak. Kalau untuk komputer juga ya seperti itulah kira-kira, Bu. Ya, berarti ini kan tugasnya berarti dibawa pulang begitu ya Pak ya? Mereka mengerjakan di rumah sebagian atau ada yang dikerjakan di kelas juga? Dikerjakan di sekolah. Dikerjakan sekolah dengan cara meminjam seperti tadi ya Pak? Ya. Baik. Selanjutnya saya lanjutkan ke penanya selanjutnya, yaitu dari Bapak Seno Sudrajat. Mohon sebutkan langkah-langkah pembelajarannya bagaimana? Nah,
Langkah-langkah pembelajaran tadi kan sudah disebutkan pembelajaran yang bersifat konseptual. Jadi dalam 2 pertemuan tadi, dalam pertemuan pertama kita menjelaskan apa itu descriptive text, bagaimana descriptive text untuk membangkitkan motivasi siswa, pengetahuan siswa. Lalu kita bisa menjelaskan bagaimana caranya bagaimana descriptive text itu, bagaimana generic structure-nya, bagaimana kalimatnya, bagaimana kita menggambarkan kalimat menjadi sebuah karangan. Nah, kemudian kita mengajarkan siswa dalam mind mapping. Mungkin saya di sini ada beberapa contoh hasil mind mapping siswa. Wah, ini nggak ada nih. Nah, misal seperti ini hasil mind mapping siswa. Apakah bisa terlihat dengan jelas, Bu? Iya. Jadi ada identification-nya, bagaimana ciri-ciri fisiknya, bagaimana karirnya, bagaimana keluarganya. Nah, dari mind mapping ini akhirnya kita mengajak siswa untuk menulis bersama-sama. Dari hasil menulis tadi, setelah dia selesai, kita kasih waktu untuk merevisi kembali. Jadi harus ada kontribusi dari setiap siswa di dalam kelompok. Berarti mind mappingnya juga dilakukan bersama-sama siswanya ya? Mereka yang diajak melakukan mind mappingnya sendiri. Oh ya. Ini berarti tiap kelompok apakah temanya sama atau berbeda-beda atau tergantung? Pada siklus pertama saya mencoba temanya itu dengan orang terkenal, itu artis. Yang kedua itu guru-guru di sekolah. Siswa boleh memilih guru yang ada di sekolah untuk mereka deskripsikan. Dalam pertemuan pertama saya minta siswa untuk mengumpulkan informasi berdasarkan interview atau observasi mereka, apa-apa aja yang mereka bisa tahu dan mereka buat dalam mind mapping. Pada pertemuan berikutnya baru mereka tuliskan bersama-sama. Ya, berarti sekali tugas satu tema untuk seluruh kelas atau setiap kelompok punya tema yang berbeda? Sama ya, baik. Baik Bapak, kita lanjutkan ke penanya selanjutnya ya Pak. Iya. Ada pertanyaan yang disampaikan di kolom chatting di kolom Q&A maksud kami dari Ibu Sri Martini. Apakah Google Doc ini tidak hanya dalam bentuk Word saja, tapi kegiatan kolaboratifnya dalam bentuk proyek buat peta umpamanya? Ini saya agak kurang paham. Sebentar, mungkin bisa disambungkan langsung dengan Ibu Sri Martini. Pada host mohon menyambungkan Ibu Sri Martini dengan presenter kita. Baik, sudah. Ya, halo. Halo Ibu Sri. Ya, halo. Ya, halo Ibu Sri, dipersilakan Ibu. Ya, halo. Ya, Bu. Bisa dengar? Ya, bisa dengar jelas sekali, Bu. Oke, saya mau tanya karena saya mengajar IPS ya Pak ya. Kadang berkeinginan dengan model Google Docs ini bisa membuat peta umpamanya. Apakah bisa demikian? Kalau membuat peta, maaf kalau salah tolong dikoreksi ya yang lain ya. Setahu saya belum ada aplikasinya. Saya yang baru memahami itu Google Documents, Google Form, Google Spreadsheet, iya kayak pengolah data. Kalau peta tahu saya belum, tapi kalau saya salah tolong dikoreksi. Oh gitu, ya udah. Makasih. Saya pikir bisa, jadi setidak-tidaknya mempermudah anak-anak untuk mungkin bikin kayak puzzle ditempel-tempel seperti itu, Pak. Enggak kayaknya. Setahu saya enggak. Oh iya. Udah, makasih. Iya. Ya, baik Ibu Sri Martini, terima kasih atas pertanyaan Anda. Saya lanjutkan dengan penanya selanjutnya. Saya cek terlebih dahulu di kolom chatting, sudah adakah pertanyaan lain? Ada pertanyaan dari Ibu Siti Hajrah dari LPMP Sulawesi Selatan. Beliau menanyakan, adakah kendala yang dihadapi selama penelitian ini? Ini tadi sudah disampaikan Ibu, tapi mungkin bisa dijelaskan kembali, mungkin karena Ibu Siti baru saja bergabung. Kendala yang dialami dalam pembelajaran ini, ya itu tadi ada banyak sekali sebenarnya kendalanya.
ya komputer, kekurangan ini, namun kendalanya yang paling besar itu memanage kelas, mengontrol kelas. Bagaimana kita caranya mengontrol siswa supaya mereka punya kontribusi dalam kelompok dia. Karena dalam pekerjaan kelompok itu, Bu, saya sering sekali ketemu ketika kita membuat ada kelompok 4 orang yang kerja satu, yang satu hilang, yang satu nganggu temennya. Jadi sebenarnya proses kolaboratif itu pun nggak jalan dalam kelompok kalau kita nggak kontrol. Nah, bagaimana caranya kita supaya membuat kelompok itu jadi hidup? Mereka bisa saling berkompetisi antara kelompok-kelompok itu. Kalau menurut saya itu sih, tapi kendala sebenarnya secara garis besarnya banyak sekali. Kendala komputer, kendala jaringan, kendala siswa yang belum pandai pakai komputer, banyak sekali. Namun kendala yang benar-benar paling menonjol itu manajemen classroom. Bagaimana cara membuat proses menulis itu menjadi hidup antara satu siswa dengan siswa yang lain. Ya, baik. Terima kasih Bapak Riki. Saya lanjutkan. Dari pertanyaan dari Ibu Alif Hanifah, sejauh mana indikator kemampuan menulis siswa bisa dicapai dengan media ini dibandingkan tidak menggunakan media lain, dan apakah bisa diterapkan dalam mata pelajaran lain? Terima kasih. Mohon maaf Bu, diulang lagi Bu. Baik, saya potong jadi 2 pertanyaan ya Pak. Yang pertama, sejauh mana indikator kemampuan menulis siswa bisa dicapai dengan media ini dibandingkan media yang lain, mungkin seperti itu? Media yang lain contohnya seperti metode konvensional atau apa? Baik, kami sambungkan langsung saja Bapak dengan Ibu Alif Hanifah. Mungkin bisa dibantu, host? Baik, silakan. Halo Ibu Alif. Oh ya, terima kasih. Ya, silakan Ibu, langsung sambung dengan Bapak Riki. Iya, terima kasih Bapak Riki, selamat siang. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan tadi Pak, menggunakan media ini dibandingkan, betul yang dikatakan Bapak tadi, media yang biasa, konvensional. Ya. Bagaimana? Apakah sudah pernah diteliti seperti itu? Sejauh mana menggunakan Google Doc-nya ini? Berdasarkan beberapa riset sebelumnya, itu ketemu saya tadi di ini yang kalau nggak salah saya yang pakai quasi eksperimen itu Zoom, yang ini kalau nggak salah saya Bu, penggunaan Google Docs tidak memberikan dampak yang signifikan jika implementasi model pembelajaran tidak konseptual. Jadi di sini dalam jurnalnya pernah dibuat, jadi ada siswa yang diberikan dengan Google Docs, ada siswa yang dengan tidak Google Docs. Jadi ketika diinikan dengan pembelajaran yang tidak konseptual, sama hanya menulis saja, hasilnya sama. Tidak ada memberikan dampak yang benar-benar signifikan. Jadi tidak membawa dampak yang berbeda dengan yang lain. Sejauh mana indikatornya? Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah bisa digunakan dalam pembelajaran yang lain? Mungkin kalau bahasa Indonesia bisa ya Bu. Cuman kalau apa yang untuk ada keterampilan menulis yang lagi selain bahasa Indonesia, kayaknya nggak ada. Mungkin kalau dalam yang Google Spreadsheet atau Google Form yang lain bisa, kayak ada yang pernah kemarin dengan media blogger menggunakan Google Form, ada yang bisa membuat media yang lain, ada mata pelajaran yang lain. Kalau nggak salah saya matematika atau fisika gitu. Ya, baik. Bagaimana Ibu Alif? Oke, terima kasih. Maksud saya tadi itu menggunakan media lain bukan langkah-langkahnya memberikan signifikan model pembelajarannya, maksudnya medianya Bapak. Jadi bukan model pembelajaran dan konseptual untuk pembelajarannya. Ini menggunakan media ini dibandingkan dengan media yang lain mungkin. Oh, kelebihannya gitu ya Bu? Iya. Oh, salah satu kelebihannya itu kita bisa melihat riwayat penulisan. Ini sebenarnya saya sudah semangat sekali kemarin mau buat seminar, sampai saya buat rekaman video bagaimana caranya menggunakan Google Docs. Ya, bisa di-share Pak mungkin. Ini rekaman SOM dari siswa saya, mungkin bisa didengar sama.
Ya, bisa. Baik, Pak. Mungkin akan sangat lebih membantu yang lain untuk memberikan gambaran. Oke. Kedengaran suaranya, Bu? Hai, nama saya Cynthia. Saya siswi kelas 8A SMPN 1540. Dalam video ini, saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi Google Docs. Untuk menggunakan aplikasi Google Docs, yang pertama, kita harus masuk ke login akun Google Docs. Setelah login, kita pilih menu aplikasi Google Apps, lalu kita pilih menu aplikasi Google Docs. Setelah aplikasi Google Docs terbuka, kita pilih menu buat dokumen baru untuk membuat dokumen baru. Baiklah, ini tampilan untuk menu aplikasi Google Docs. Sepintas, tampilan pada aplikasi Google Docs ini sama dengan tampilan pada Microsoft Word. Namun ada beberapa menu pendukung yang bisa kita gunakan untuk menulis kolaborasi writing. Menu tersebut yang pertama adalah bagikan, komentar, dan editing. Dalam editing ini kita bisa melakukan pengeditan secara langsung, menyarankan, dan atau melihat tentang dokumen yang kita buat. Baiklah, di sini saya akan mengajar beberapa teman saya, yaitu Rasya, Ajeng, dan Santi untuk membuat tes deskripsi bersama-sama. Yaitu ada Aja, Cynthia Hadi, dan sekarang kami akan mencoba menulis teks deskriptif dengan tema My Favorite Teacher. Di hasil penulisan teks deskriptif kami, kita dapat melihat hasil revisi dan perbaikan yang kami lakukan sebelumnya pada menu 4 untuk riwayat perbaikan. Dalam riwayat perbaikan ini terlihat siapa saja yang melakukan revisi, apa saja yang diperbaiki, dan apabila teks tersebut semuanya sudah selesai, kami akan mengirimkan teks tersebut kepada guru kami, yaitu Zabeki. Demikian kami mengenai penggunaan Google Docs dalam menulis deskriptif. Terima kasih atas perhatian dan semoga bisa membantu. Selamat siang. Masih bingung. Ya. Begitu Ibu Alif. Jadi Ya, terima kasih. dalam Google Docs kita bisa melihat riwayat, menambahkan komentar. Jadi kita bisa berkolaborasi secara online juga, bisa di mana aja, kapan aja, mengirim tugas ke gurunya juga bisa kapan aja, asalkan mempunyai akun Gmail. Oke, terima kasih Bapak Rizky. Ya. Baik Ibu Alif, terima kasih atas pertanyaannya dan juga terima kasih kepada Bapak Rizky atas penjelasannya. Kami lanjutkan ke pertanyaan yang lain. Ada pertanyaan dari Bapak Ahmad Iskandar. Assalamualaikum Pak, apa kelebihan dari penggunaan Google Docs sebagai media ini? Sudah disampaikan ya Pak tadi sepertinya. Kemudian saya lanjutkan dengan Ibu Anastasia Kawinda. Bagaimana cara Bapak mengatasi kendala utama tersebut supaya setiap siswa dalam kelompok ikut berpartisipasi dan termotivasi untuk menghasilkan hasil tulisan yang lebih baik dan bersaing dengan temannya? Silakan Pak Riki. Caranya Bu dengan membagi kelompok tadi. Jadi kita bisa melihat
mana sih karakter siswa yang pintar IT, mana karakter siswa yang tidak pintar IT, mana karakter siswa yang pintar IT namun mau berbagi, ada mana karakter siswa yang pintar tapi tidak mau berbagi. Nah, jadi sebenarnya bagaimana cara kita supaya membagi-bagi, ada karakter orang yang karakter siswa yang mau jadi leader, dia nggak mau ketinggalan dari temannya. Sedangkan dalam pembelajaran kita menggunakan kegiatan kolaboratif ini kan mempunyai tanggung jawab, sehingga ketika kita menemukan siswa yang mempunyai sifat leader dalam kelompoknya, dia akan memotivasi sendiri. Guru hanya menjadi fasilitator sejauh mana siswa sudah melaksanakan proses pembelajaran itu sendiri. Ya, baik. Saya rasa cukup jelas penjelasan dari Bapak Riki. Lalu ada pertanyaan juga dari Bapak Muhyiddin. Adakah model lain yang cocok untuk pembelajaran selain menggunakan adakah model lain yang cocok untuk pembelajaran selain Google Docs ini? Mungkin pembelajaran kolaboratif learning ya, Pak, selain dengan menggunakan Google Docs. Sebenarnya sudah ada dipresentasikan beberapa hari yang lalu menggunakan Prezi. Ya, Prezi. Saya juga pernah mau mengaplikasikan Prezi, cuman Prezi menurut saya lebih ribet karena tampilannya berbeda dengan Microsoft Word. Kalau Google Docs menurut saya lebih cocok untuk ke pemula karena dia lebih mirip. Tadi kita lihat tampilannya nggak jauh-jauh beda sama Microsoft Word. Mungkin bisa pakai Prezi, bisa, atau pakai, ya kayaknya Prezi, Pak. Kalau yang lain saya belum pernah dengar juga. Ya, baik Bapak, terima kasih atas penjelasannya. Kemudian yang ada satu pertanyaan dari saya, itu berarti ketika siswa melakukan kolaborasi dalam menulis itu terlihat ya Pak bahwa oh dia kontribusinya sekian sekian karena dari perbedaan warna tadi kan. Nah ini apakah itu kontribusinya terlihat merata yang selama ini sudah dilakukan? Mungkin kalau kontribusinya saya sudah membagi-bagi, jadi dalam proses mind mappingnya sudah dibagi-bagi ke siswa. Mungkin kalau bisa dilihat ini Bu, dalam paragraf ini ada namanya. Namun kontribusi yang saya mau kepada siswa itu, jadi dalam kolaboratif itu bukan kontribusi menulisnya, merevisi. Seperti dalam menulis tadi, bagaimana dia merevisi. Jadi per paragraf itu dia revisi, baik cara grammarnya, pengembangan bahasanya. Oh iya. Berarti sudah ada teksnya, kemudian mereka merevisi dengan cara mereka masing-masing yang sudah ditentukan sebelumnya, begitu? Mereka udah punya masing-masing gitu. Iya. Dan itu memang dilakukan dengan sepenuhnya ya Pak oleh siswa? Kalau dibilang sepenuhnya, ya sepenuhnya. Mungkin kalau sepenuhnya dibilang ada siswa yang masih bertanya kan, ini Pak gimana Pak? Ini Pak gimana Pak? Nggak dilepas 100% karena di kelas. Oh iya, baik. Kita cek kembali pertanyaan terakhir. Ya, pertanyaan terakhir ini bagaimana cara menentukan siswa yang berperan sebagai leader? Bagaimana? Boleh ditambahkan kembali? Dengan pendekatan. Mungkin kalau saya kemarin dengan lembar observasi kan saya membagi seperti itu ketika sudah di siklus kedua. Di siklus pertama saya melihat ketika penilaian kelompok si Anu, kelompok si ini A, B, C, dan D, ternyata yang paling dominan itu si A. Di kelompok B si ini ternyata A, B, C, D-nya dominan semua. Sedangkan di kelompok yang ini satu pun kurang berkontribusi, cuman satu yang kerja. Jadi kita bisa memilah-milah dari pembelajaran sebelumnya, kita terapkan sebelumnya, ketika terapkan sebelumnya, kita pilah-pilah, pas sudah pembelajaran itu kita bisa bagi-bagi. Oh ini yang mau membagi, ini dia pintar, ada yang pintar, tapi nggak mau bagi, nggak mau dia bagi temennya. Tapi ada yang pintar, ada yang mau berbagi. Baik. Terima kasih Bapak Riki atas presentasi Anda. Mungkin adakah lagi pertanyaan yang lain? Saya cek terlebih dahulu. Baik, tampaknya tidak ada lagi pertanyaan yang disampaikan oleh peserta pada hari ini untuk presentasi dari Bapak Riki Octavianus Depari. Kami ucapkan terima kasih banyak Bapak atas kesediaan Anda memaparkan hasil penelitian. Maaf tadi gangguannya Bu. Ya, tidak apa-apa Bapak, selanjutnya sudah sangat lancar. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada Bapak dan Ibu sebagai peserta pada sesi 3 hari ini. Kami ulangi sekali lagi mengingatkan bahwa Bapak dan Ibu
kami mohon kesediaannya mengisi kuesioner yang linknya sudah kami sampaikan sebelumnya di kolom chatting. Jika belum ditemukan, saya akan mengetikkan kembali link untuk kuesioner sehingga Anda dapat mengisi kuesioner tersebut dan menjadikan informasi tersebut sebagai masukan agar kelanjutan webinar kami ke depannya akan lebih baik lagi. Mohon ditunggu sejenak. Ya, mohon host saya dapat dibantu untuk share screen sejenak. Ya, Bapak dan Ibu sekalian mohon dapat mengisi kuesioner kami di link bit.ly/webinar-16. Silakan mengunjungi link ini agar Bapak dan Ibu dapat memberikan masukan atas keberlangsungan webinar Pekan Webinar Semolek 2016 ini. Sebelum seminar sesi 3 ini kami tutup, saya akan membacakan sedikit hasil presentasi. Saya akan merangkum sedikit hasil presentasi dari Bapak Riki. Beliau menyampaikan tentang penggunaan Google Docs sebagai media untuk kegiatan kolaboratif writing untuk meningkatkan kemampuan menulis teks deskriptif siswa kelas 8A SMPN 15 Kota Bengkulu. Beliau menyampaikan bahwa tujuannya adalah untuk meningkatkan keterampilan menulis deskriptif. Jadi yang menjadi fokus utamanya adalah peningkatan keterampilan menulis deskriptif. Kemudian cara beliau mengumpulkan data dengan melakukan tes keterampilan menulis untuk mendapatkan hasil belajar siswa dan observasi untuk mendapatkan data kegiatan aktivitas pembelajaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan nilai diketahui dari nilai rata-rata pada siklus pertama, yaitu 70,17 dan pada siklus kedua mengalami peningkatan sebesar 9% sehingga menjadi 79,17. Penggunaan Google Docs dalam kegiatan kolaboratif writing ini juga dapat meningkatkan jumlah ketuntasan belajar. Pada siklus pertama, ketuntasan didapat sebesar 33,33% dan mengalami peningkatan 50%, sehingga pada siklus 2 meningkat menjadi 83,33%. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa penggunaan Google Docs dalam kegiatan kolaboratif writing dapat meningkatkan kemampuan menulis teks deskriptif siswa kelas 8A SMPN 15 Kota Bengkulu. Demikian kesimpulan dari penjelasan webinar sesi 3 hari ini. Terima kasih kepada Bapak Riki, terima kasih juga kepada para peserta hari ini. Sampai berjumpa kembali pada kesempatan selanjutnya. Selamat siang Bapak Riki. Siang. Sesi 4 nggak ada kan? Ruli.